Shalom, jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur. Saudaraku, juga sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore hari ini kita akan mengadakan ibadah online. Baiklah, saudaraku, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini, haleluya, kami dari jemaat-Mu GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Haleluya Tuhan, serta bimbing kami satu persatu, kami jemaat-Mu dibimbing haleluya satu persatu Tuhan untuk mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, haleluya, Engkau Allah yang maha kuasa, maha besar. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, dengar doa kami Tuhan. Kami akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Kiranya Engkau sertai kami satu persatu. Engkau sertai kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai mereka. Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga dalam membawakan firman haleluya Tuhan, kami jemaat-Mu semua bisa mudah mengerti dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kiranya firman-Mu nanti akan menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti atau menjalani apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Syukur Tuhan, syukur. Berkati kami semua dan beri kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami dapat mengikuti ibadah online dan kami dapat mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Ibadah online sore hari ini kami berserah padamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari awal, pertengahan dan akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini kita telah berkumpul, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita fokus pada pelajaran firman Tuhan tentang ciri khas. Ya, jadi ciri khas itu merupakan tanda khusus yang harus dimiliki. Ada banyak. Misalnya di kota Solo itu banyak sekali namanya soto. Ya. Tapi soto yang dijual itu punya ciri khas masing-masing. Ada soto Semarang, ada soto Kudus, ada soto Lamongan, dan sebagainya. Jadi apa yang membuat dia itu disebut soto Lamongan? Ada ciri khasnya. Ya, ada ciri khasnya yang membuat soto yang dinikmati saat itu adalah soto Lamongan. Demikian juga kekristenan Bapak Ibu. Banyak orang Kristen, banyak warga gereja, banyak jemaat. Tapi Tuhan pengen orang melihat jemaat yang ini punya ciri khas. Ya ini loh Kristen. Ya, kalau hanya menjadi jemaat biasa, kalau hanya menjadi orang yang bergereja biasa. Tetapi begitu kita lewat, begitu kita tampil, orang mengatakan ini loh yang Kristen. Ya, belum ngomong, belum nyanyi, belum berdoa, belum lain-lain, sudah kelihatan banget kekristenannya. Tuhan pengen kita sampai ke arah itu. Untuk itu, kitab Efesus 4 memuat banyak pelajaran. Ya, memuat banyak pelajaran. Mulai dari step pertama, mulai dari langkah pertama.
Nah, untuk menuju pada ciri khas hidup Kristen di dalam Efesus 4 ayat 22 dan 23, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi diawali supaya punya ciri khas itu diawali dari berani, ya, berani menanggalkan manusia lamanya, lalu mulai menggunakan manusia barunya. Di dalam Efesus 4 dikatakan manusia lama itu manusia yang bagaimana? Manusia lama itu adalah manusia yang masih hidup di dalam kebodohannya. Kristen yang masih hidup di dalam kebodohannya. Kristen yang masih tidak suka dinasihati. Bahkan Kristen yang masih suka menggunakan keakuannya, bukan menggunakan perasaannya. Nah, manusia lama itu namanya. Manusia yang bodoh, tidak menggunakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bisa baca, ya, bisa ngerti, tetapi untuk praktek firman Tuhan mereka tidak berani, mereka tidak mau. Nah, oleh sebab itu disebut itu masih manusia lama, walaupun dia sudah berjemaat, tidak mau dinasehati, itu manusia lama. Ya, hidup ini makin sempurna kalau kita mendengar nasihat orang, lalu kita perbaiki kehidupan kita. Lalu dikatakan manusia lama tidak pernah menggunakan perasaan, asal ngomong. Ya, apakah ngomong saya ini melukai hati orang atau tidak, enggak urus. Yang penting saya ngomong. Nah, jadi di dalam Efesus ini kita banyak diajar. Efesus 4 ayat 24. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau tadi manusia lama, sekarang dikatakan kamu harus menggunakan manusia baru. Manusia baru itu manusia yang bagaimana? Manusia baru itu manusia yang nuruti kehendak Allah. Lebih nurut pada kehendak Allah. Lalu yang menjadi kehendak Allah yang bagaimana? Efesus masih mengajar kepada kita ayat 25 dan 25 sampai 27. Karena itu buanglah, perhatikan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Manusia yang nurut kehendak Allah, manusia yang bagaimana? Yang pertama, berani membuang dusta. Ya, ngomong yang benar. Tidak, kalau kita ngomong benar jadi sengsara, enggak. Kalau pepatah dunia mengatakan yang benar itu hancur dia. Ya, ngomong benar itu justru hancur. Enggak. Kalau benar di dalam kebenaran firman Tuhan, ya kita dibimbing oleh Roh Kudus. Berani berkata benar. Berani membuang apa yang dibuang? Kemarahan. Ya. Berani membuang kemarahan. Manusia marah biasa. Tapi Tuhan memberikan batasan. Bolehlah kalau kamu belum bisa mengendalikan amarah, maka kamu boleh marah tapi hanya sebatas matahari terbenam selesai. Ya, rumah tangga itu suami istri marah boleh. Tetapi
dibatasi hanya sampai matahari terbenam. Begitu malam dia sudah hidup bersama dengan suami istrinya, sudah berada di satu kamar, sudah berada di satu ranjang, sudah dapat berbicara kembali. Itu kemarahan yang sulit untuk kita kendalikan. Tuhan masih memberi toleransi, ya. Yang ketiga, jangan memberi kesempatan pada iblis. Ya. Memang bisikan iblis itu bisikan yang menyenangkan. Memang bisikan iblis itu bisikan yang kelihatannya benar. Tetapi dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita dapat membedakan mana itu bisikan iblis, mana itu roh yang berbicara. Nah, orang yang hidup menurut kehendak Allah akan menampilkan manusia baru dengan segala perubahannya. Ya, sekarang kita sudah menjadi manusia baru yang mentaati kehendak Allah. Lalu langkah kedua mentaati kehendak Allah terdapat di dalam Efesus 4 ayat 28-29. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hidup baru dengan langkah yang kedua, berani membuang sifat lamanya. Yang suka mencuri, wah ini keras sekali. Yang suka mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi mari kita bekerja keras. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, bahkan Tuhan akan mengubah sifat kita, yaitu suka memberi. Ya, suka memberi kepada mereka yang membutuhkan. Dulu yang namanya mencuri itu mengurangi milik orang lain. Tapi sekarang justru dia suka memberi. Hidup seperti inilah yang nantinya akan memunculkan ciri khas kekristenan itu. Luar biasa. Lalu jangan suka berkata kotor. Biasanya ngomong sedikit kotor, sekarang ngomonglah bijaksana. Omongan bijaksana itu akan menghasilkan sukacita bagi yang mendengar. Ya, siapa orangnya toh suka mendengar kalau dikatakan dengan kata-kata kotor? Saya rasa tidak ada orang yang suka seperti itu. Orang lebih suka mendengar kata-kata bijak yang akan menenangkan hati, yang akan memberikan semangat hidup. Nah, oleh sebab itu, mari kita mulai berani membuang segalanya. Dan ayat 31, 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ciri khas orang Kristen yaitu berani membuang kepahitan. Ini sulit banget. Akar pahit ini sulit, tetapi begitu akar pahit dicabut, wajah kita berseri. Ya, Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Bagaimana orang bersukacita masih memiliki akar pahit? Ya, lalu berani membuang kegeraman.
rasa geram di dalam hati, berani membuang kemarahan, berani membuang pertikaian, fitnah, itu juga harus kita buang jauh dari kehidupan kita. Bahkan segala kejahatan sudah tidak kita simpan di dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang yang ramah, penuh kasih mesra, dan gampang mengampuni. Sifat ini kalau ada dalam hati kita, tampilan roman muka kita berubah. Tampilan roman muka kita berubah, tutur kata perkataan kita berubah, tingkah laku kita berubah. Belum sempat kita mengatakan aku Kristen, tetapi semua orang sudah melihat, itu loh orang Kristen. Ciri khas ini yang harus dimunculkan. Jangan hanya berhenti pada menjadi jemaat, tetapi jemaat yang punya sinar kemuliaan Allah, yang menampilkan ciri khas kekristenan inilah merupakan kesaksian yang hidup. Alkitab mengatakan kita adalah suratan yang terbuka. Jadi kita berjalan itu sudah kelihatan ada suratan yang terbuka. Orang bisa membaca kita, orang bisa mengerti kita, bahwa kita memuliakan nama Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pelajaran langkah demi langkah di dalam Efesus 4 telah kami pelajari. Dan di akhir Efesus 4, Tuhan mengatakan supaya kita menjadi orang yang ramah, menjadi orang yang berani membuang segala kejahatan-kejahatan yang ada di dalam hati. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami untuk kami dapat mempraktekkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan Efesus 4. Selasa depan Efesus 5. Nah, sebelum itu mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini sangatlah bijaksana kalau kita masih membawa masker yang nanti akan kita gunakan jika kita berada di tempat-tempat yang ramai. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 pagi untuk ibadah umum, dan Minggu selesai ibadah umum ada ibadah muda remaja. Dan yang kedua, doakan agar ibadah online tetap jalan. Ya, walaupun kita sudah punya ibadah onsite, ibadah online. Doakan agar jemaat, agar kru sehat, semangat, dapat mencari tempat yang indah untuk kita sama-sama menikmati ibadah di tempat-tempat yang indah. Lalu yang kedua, doakan agar alat-alat awet. Ya, doakan agar alat-alat awet. Terus selanjutnya, tiap Selasa sore jam 6 ada ibadah pendalaman Alkitab. Kami mengundang Bapak Ibu, yuk kita belajar Alkitab sampai Efesus 5 loh besok Selasa ya. Terus tiap hari Jumat jam 6 sore ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan ibadah cabang. Jumat jam 6 sore. Saya rasa cukup pengumumannya. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami. Engkau beri firman pada kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau akan pimpin, berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara kami, berkati beliau ya Tuhan, untuk menunaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk TNI Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang luar biasa, terus menerus mendidik kami, mengajar kami, supaya kami dapat menampilkan ciri khas Kristen yang tiap tampil orang tahu bahwa kami adalah anak Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang percaya yang terus bersaksi tentang kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami, Ibu Gito, saudari kami Arin, Bapak Petrus Sutresno, Bapak Isa, Ibu Mbing, yang saat ini membutuhkan jamahan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa, bersyukur Kau telah sembuhkan Pak Gito, Kau telah sembuhkan Ibu Bambang, Engkau telah sembuhkan saudari kami Lili. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami beriman bahwa saat ini Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu dan nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan memberkati engkau dengan berkat yang melimpah. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.